Oke, selamat pagi Bu. Selamat pagi ucapkan untuk anak-anak kelas 5. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Hari ini Ibu akan memberikan materi kelanjutan kita tentang format table seperti yang kalian lihat di laptop. Nah, di sini akan Ibu share materi tentang cara membuat format table. Di sini Ibu butuhkan dokumennya berupa Word aja. Nah, perhatikan format table. Di sini sudah Ibu ada catatan ya bahwa format tabel seperti di latihan 14 itu, kalian harus tahu dulu apa itu tabel. Nah, untuk membuat format table artinya adalah format yang digunakan untuk membuat tabel ke dalam sebuah dokumen. Bagaimana cara-cara membuat format table? Yang kalian harus lakukan adalah dengan membuka file Microsoft Word-nya. Seperti biasa ambil dari blank dokumen, baru itu kalian insert, kalian pilih table. Insert table di sini kalian lakukannya 2 kali seperti yang di sini. Insert table. Bukan berarti kita tidak bisa melakukan pada bagian kotak-kotak di atas, tetapi pilihan ini tidak begitu banyak kolom-kolom yang akan kita gunakan. Lebih baik kalian menggunakan dari versi insert table sendiri, karena di sini kalian akan memasukkan berapa kolom dan berapa baris yang akan kita buat. Nah, contohnya seperti ada di buku LKSN halaman 21. Nah, sekarang kalian perhatikan dulu pada catatannya. Untuk membuat tabel itu, ada bagian yang harus kalian ketahui bahwa dia terbagi atas kolom atau kolom, rows atau baris, dan sel yaitu sel. Apa itu kolom? Kolom adalah ruang tegak lurus dari atas ke bawah. Sedangkan row atau baris, ruang mendatar dari kiri ke kanan. Dan sel adalah pertemuan antara kolom dan baris. Nah, antara 3 bagian tersebut kan harus tahu dulu. Dari tulisan ada di LKS daftar mata pelajaranku, itu yang mana satu yang harus dibilang kolom, yang mana satu harus dibilang baris. Kolom itu terdiri dari kolom nomor, jam pelajaran, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Berarti kan tinggal hitung ada berapa kolom. Ada 8 kolom. Ingat, kolom adalah ruang tegak lurus dari atas ke bawah. Kalau kalian sudah tahu kolom, berarti kalian harus tahu lagi apa itu baris. Tadi baris sudah Ibu jelaskan, ruang mendatar dari kiri ke kanan. Kalau pada LKS, ruang mendatar itu terdiri dari baris pertama sampai baris ke-9. Ditambah lagi nomor, baris nomor berarti di situ jumlah baris ada 10 baris. Sedangkan yang disebut sel, pertemuan antara kolom dan baris, antara kolom dan baris berarti dia terdapat berupa kotak-kotak kecil. Perpotongan antara kolom dan baris yang disebut sel tadi, dia berupa kotak-kotak kecil. Kotak-kotak kecil kalau pada latihan LKS-nya kalian lihat itu kolom sel pertama nomor, sel kedua jam pelajaran, Senin, Selasa sampai Sabtu, dan kalian bisa menyebutkan lagi di bagian bawah tabel itu sel yang seterusnya, sel angka 1, nanti jam pelajarannya kalian buat sendiri apa, hari Senin mata pelajarannya apa saja sampai hari Sabtu. Jadi kotak-kotak kecil itulah yang disebut dengan sel. Oke. Di sini sesudah kalian tahu apa itu kolom, baris, dan sel, ada bagian yang harus kalian ketahui. Istilah ini disebut dengan merge cell. Merge cell itu apa? Itu format yang digunakan untuk menggabungkan 2 sel atau lebih. Nah, tadi kan kalian sudah tahu apa itu sel. Per sel tadi sudah Ibu jelaskan pertemuan antara kolom dan baris. Dalam sebuah sel itu, kita akan menggabungkan beberapa sel menjadi satu. Nah, gabungan itulah disebut dengan merge cell. Bagaimana langkah-langkah buat merge cell? Kita blok dulu. Setelah itu nanti kalian klik kanan. Di sini udah ada catatannya ya. Nih, blok sel, klik kanan, baru klik merge cell. Nah, pada catatan ini Ibu lampirkan juga contohnya, kalian perhatikan. Nah, tadi udah Ibu jelaskan nomor itu berupa sel. Perpotongan antara kolom dan baris, itu disebut sel. Sel yang kedua nama siswa, sel ketiga minggu ke titik-titik, sel keempat 1 dan 2, sel kelima 3 dan 4. Nah, yang mana disebut kolom? Kolom yang dari atas ke bawah yaitu nomor, nama siswa, 1 dan 2, 3 dan 4. Ya, kalian bisa lihat tanda panah ini mewakilkan keterangan dari setiap bagian pada sebuah tabel. Yang mana merge cell-nya? Inilah yang merge cell-nya. Minggu ke. Minggu ke ini awalnya tidak merge cell, tapi karena kita menggabungkan antara satu sel ke sel pertama dan sel kedua, maka bagian ini disebut dengan
match cell. Ya, yang ini sudah di match cell-kan. Kalau yang ini belum. Sebenarnya ini juga sudah, cuman ibu letakkannya di bagian atas. Ya, ini sudah match cell. Nih, ini ibu letakkan di sini aja. Nah. Oke, kalau pada bagian ini sudah kalian ketahui, maka kita akan masukkan ke contoh. Contohnya dia ibu buatkan satu buah tabel, tapi tabel yang kalian lakukan di sini tidak sama dengan tabel yang contoh yang sudah ibu lakukan. Kalau yang sudah ibu lakukan, judulnya sama sih, dari daftar mata pelajaranku itu diambil dari apa? Ini sudah ada ibu berikan contoh dari latihan sebelumnya. Insert word art. Ya, setelah kalian masukkan judul berupa word art, baru yang ini kalian lakukanlah membuat tabel. Nah, di sini kalian tentukan berapa kolom, berapa baris. Dari kolom nomor ke kolom Sabtu, kalian hitung ada berapa kolom. Oke, ada 8 kolom. Serta yang ada setelah kolom, kalian tentukan berapa baris. Dari angka 1 sampai angka 9 ditambah lagi kolom ini. Baris ini berarti ada 10. Nah, sebenarnya cara membuatnya kalian tinggal double klik saja pada bagian area yang kosong. Insert table, insert table. Kolomnya tadi ada 8, ketik angka 8, number of columns-nya, dan number of rows-nya tadi angka 9 sama baris judul jadi 10. Nah, maka dia akan terbuat menjadi 10 bagian. Ini pindah di bawah aja. Nah, setelah itu bagian sel pertama kalian ketik dengan nomor. Untuk pindah ke bagian sebelumnya, sesudahnya, kalian tinggal mengetik pada keyboard dengan tombol tanda panah sebelah kanan. Tidak boleh menekan tombol enter. Kalau kalian menekan tombol enter, otomatis dia akan menambah bagian di bawahnya, baris di bawahnya. Sementara kita tidak menambah baris, tapi kita mau mengisi sel setelah itu. Jadi, kalian lakukan dengan menekan tombol pada keyboard sebelah kanan. Ya, nomor, klik bagian tanda panah sebelah kanan, baru kalian ketik dengan kata jam pelajaran. Nah, jam pelajaran ini dia otomatis dia menjadi barisnya menjadi 2. Sementara kalau dicontoh dia hanya 1 baris. Jadi kalian tinggal pada ruler kalian ada tulisan move table column, kalian klik dan drag. Otomatis dia akan membuat bagian kolomnya menjadi pas. Tidak menjadi 2 baris lagi. Nah, sekarang kita masukin lagi kolom selanjutnya Senin. Terus pakai tanda panah yang ke kanan, ketik dengan kata angka Selasa, lagi Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Oke, setelah itu untuk yang barisnya, nomor ini kan kolomnya juga terlalu besar. Silakan pada ruler kalian drag kursor kalian di sana, klik move-nya, pindahkan ke kiri. Otomatis dia akan kolom nomor menjadi lebih kecil dibanding kolom yang lain. Nah, untuk nomornya kalian masukkan angka 1. Nah, untuk angka 2-nya jangan tekan tombol enter, tapi arahkan tanda panah ke bawah. Jadi 2, terus lagi ketik 3, 4, sampai ada 9. Nah, beginilah seperti contoh yang sudah kalian lihat di layar. Sesudah ini kalian masukkan jam pelajarannya. Nah, Ibu rasa kalian sudah dibagikan sama wali kelas jam pelajaran kalian kan, jadwal pelajaran kalian. Kalau yang mau komplitnya sudah Ibu contohkan seperti ini. Jam pelajaran dari jam 7 sampai jam 7.50 upacara. Jam 7.50 itu hari Senin ya, sampai 8.25 bahasa Indonesia. Kalau kalian bingung dengan jam pelajarannya, kalian tulis aja nama mapelnya atau nama pelajaran dari jam pertama sampai jam terakhir di hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Ya. Oke, begini. Jadi terus untuk bagian yang kosong yang tidak ada isinya, tinggal kalian blok saja. Kalian ambil dari menu home, kalian bisa ganti warnanya saja. Ada icon yang namanya memberi warna pada tabel atau shading di sini. Beri warna, ya. Nah, kalau kalian ingin memberi warna pada bagian judul, tinggal di blok saja. Ulang lagi dari menu home, ambil lambangnya icon ini atau icon shading namanya, klik lambang pull down-nya. Kalian beri warna sesuai yang kalian inginkan. Nah, jadi untuk latihan 14, lakukan seperti di LKS, isilah sesuai dengan daftar mata pelajaran kalian,
Dari jam pelajarannya, kalian input kalau kalian bisa tahu jamnya berapa, dari jam berapa sampai jam berapa setiap mata pelajaran. Tetapi di kolom Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu, kalian harus ketik nama pelajarannya seperti contoh yang Ibu lakukan ini. Ini contohnya. Oke, silakan lakukan di penugasan yang sudah Ibu berikan di bagian Edmodo di latihan 14. Terima kasih atas waktunya. Sehat selalu untuk kita semua. Bye-bye.